Halo Bapak Ibu pejabat manajerial di lingkungan Pemkab Cirebon. Nah, paparan kali ini benar-benar khusus untuk Anda. Kita akan membahas sebuah program percepatan yang bisa menjadi game changer untuk karir Anda, yaitu relaksasi RPL program khusus. Yuk kita lihat bagaimana cara kerjanya. Kita semua tahu ya, sertifikasi kompetensi itu penting banget. Tapi meninggalkan tugas berbulan-bulan untuk ikut diklat rasanya berat sekali. Pertanyaan di layar ini pasti sangat Anda pahami. Nah, kabar baiknya ada solusi cerdas untuk ini. Ini dia konsep utamanya. Program relaksasi RPL ini bisa dianggap sebagai jalan tol untuk sertifikasi Anda. Sebuah jalur cepat khusus untuk Anda yang sudah punya pengalaman dan kompetensi untuk mendapatkan pengakuan resmi tanpa harus lewat jalur diklat klasikal yang panjang. Oke, supaya jelas, ini adalah peta perjalanan kita. Kita akan bahas konsepnya, lalu kita cek sama-sama apakah Anda memenuhi syarat. Setelah itu, kita lihat pilihan jalurnya, cara menaklukkan ujiannya, sampai ke jadwal dan langkah selanjutnya. Lengkap semua kan? Mari kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gampangnya gini, relaksasi RPL atau rekognisi pembelajaran lampau adalah program khusus dari pemerintah untuk para manajer yang sudah menjabat. Tujuannya adalah untuk mengakui dan mensertifikasi kompetensi kepemimpinan yang sudah Anda miliki dari pengalaman kerja. Jadi tidak perlu lagi ikut pelatihan klasikal yang memakan waktu. Baik, ini bagian yang paling penting. Apakah Anda memenuhi syarat untuk masuk ke jalan tol ini? Yuk, kita periksa kriterianya satu persatu. Ada 4 syarat mutlak yang harus dipenuhi, ini tidak bisa ditawar. Pertama, jabatan Anda saat ini harus pengawas, administrator, atau JPT Pratama. Kedua, Anda sudah menjabat minimal 1 tahun. Ketiga, Anda belum punya sertifikat pelatihan kepemimpinan yang sesuai dengan jenjang jabatan Anda. Dan yang terakhir, dan ini sangat penting, Anda harus diusulkan secara resmi oleh Pemkab Cirebon. Bagaimana? Centang semua? Jika ya, mari kita lanjutkan. Oke, jika Anda sudah lolos kriteria, sekarang Anda akan tiba di sebuah persimpangan. Anda harus memilih jalur yang akan ditempuh. Keputusan ini sangat bergantung pada satu kata kunci yang penting, inovasi. Jadi, ada 2 pilihan jalur. Di satu sisi, ada jalur cepat atau fast track. Ini untuk Anda yang selama menjabat sudah pernah menciptakan dan menerapkan inovasi yang nyata. Di sisi lain, ada jalur terbimbing. Ini dirancang untuk Anda yang mungkin belum punya rekam jejak inovasi yang terdokumentasi atau inovasinya belum memenuhi kriteria. Tapi, inovasi seperti apa yang diakui? Kriterianya sangat spesifik ya. Inovasi itu harus berasal dari inisiatif Anda sendiri, diterapkan dalam 5 tahun terakhir, masih berjalan sampai sekarang, dan yang paling penting, membawa dampak nyata bagi unit kerja Anda. Oke, jalur sudah dipilih, sekarang kita hadapi tantangannya. Apapun jalur yang Anda ambil, semua peserta wajib melewati 2 tahap evaluasi untuk bisa lurus. Tahap pertama adalah evaluasi pemahaman. Anggap ini sebagai ujian saringan pertama. Ujian ini dilakukan secara daring berbasis sistem dan sifatnya wajib. Lulus dari sini adalah tiket Anda untuk melaju ke tahap berikutnya. Lalu, apa saja yang diujikan? Ada 3 area kompetensi utama. Yang pertama adalah cara Anda mengelola diri sendiri, termasuk soal integritas. Kedua, cara mengelola orang lain. Dan ketiga, mengelola pekerjaan. Semua ini akan diuji melalui sistem ujian online dari Lembaga Administrasi Negara, atau LAN. Dan ini adalah angka target Anda. Poin krusialnya adalah, untuk bisa dinyatakan lulus evaluasi pemahaman, Anda harus mencapai nilai minimal 70,01. Tidak boleh kurang ya. Tapi, ada kabar baik. Bagaimana jika percobaan pertama gagal? Tenang saja. Salah satu keistimewaan program ini adalah Anda diizinkan untuk mengulang ujian ini berkali-kali, tanpa batasan, sampai Anda berhasil mencapai nilai minimum yang disyaratkan. Jadi, tidak ada kata gagal permanen di tahap ini. Selamat, jika Anda sudah melewati tahap pertama, kini saatnya masuk ke babak final, evaluasi transformasi. Ini bukan lagi ujian pilihan ganda, melainkan sebuah seminar panel. Anggap saja ini adalah panggung di mana Anda mempresentasikan dan mempertahankan proyek inovasi Anda di hadapan para penguji. Apa saja yang akan dinilai? Bobot terbesar masing-masing 30% ada pada orisinalitas ide dan dampak nyata yang dihasilkan, termasuk nilai ekonominya. Sisanya terbagi untuk keterlibatan stakeholder, strategi sosialisasinya, dan pemanfaatan teknologi digital. Jadi bukan hanya ide bagus, tapi juga eksekusi dan dampaknya. Syarat sudah, ujian pun sudah. Pertanyaan logis berikutnya adalah, berapa lama semua proses ini akan berjalan? Mari kita lihat garis waktunya.
Bagi Anda yang berada di jalur cepat, ini benar-benar definisi efisiensi. Prosesnya hanya memakan waktu 2 hari. Hari pertama adalah sidang daring atau seminar inovasi Anda, dan hari kedua langsung penutupan atau kelulusan. Sangat cepat dan tidak mengganggu jam kerja. Nah, untuk jalur terbimbing, perjalanannya lebih komprehensif. Totalnya memakan waktu 35 hari kalender. Dimulai dari pembelajaran mandiri, lalu e-learning untuk merancang inovasi, kemudian masa implementasi di unit kerja selama 30 hari, dan diakhiri dengan seminar serta penutupan selama 2 hari. Lebih panjang, tapi Anda dibimbing di setiap langkahnya. Sebelum kita tutup, ada 3 informasi krusial yang harus Anda catat. Pertama, sertifikat yang Anda dapatkan diakui penuh dan setara dengan sertifikat diklat konvensional. Kedua, seluruh biaya program ini ditanggung oleh Pemkab Cirebon. Dan ketiga, ini yang paling penting, program ini ada batas waktunya alias tidak selamanya ada. Inilah tanggal keramatnya. Batas akhir bagi Pemkab Cirebon untuk mengusulkan nama peserta ke Lembaga Administrasi Negara adalah 17 Juli 2028. Setelah tanggal ini, kebijakan relaksasi ini berakhir, waktunya terbatas. Semua informasi teknis sudah ada di tangan Anda. Syaratnya, jalurnya, ujiannya, hingga tenggat waktunya. Sekarang, pertanyaannya kembali kepada Anda. Apa langkah selanjutnya yang akan Anda ambil? Jika Anda tertarik, langkah paling konkret yang bisa Anda lakukan sekarang juga adalah siapkan dokumen SK jabatan Anda untuk memastikan syarat masa kerja terpenuhi. Dan yang lebih penting, mulailah identifikasi dan dokumentasikan rekam jejak inovasi yang pernah Anda lakukan. Pada akhirnya, inilah pertanyaan penutupnya. Dengan semua kemudahan, pengakuan resmi, dan efisiensi waktu yang ditawarkan, apakah program percepatan melalui relaksasi RPL ini adalah jawaban yang selama ini Anda cari untuk pengembangan karir Anda sebagai seorang pemimpin? Jawabannya ada di tangan Anda.